wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam Sabtu kita mendapatkan undangan daripada keluarga besar Al-Haj Al-Marhum Haji Hasan, ya betul ya, Hasan Basri, yang bertepatan pada malam hari ini, yaitu haul daripada 1 tahun wafatnya beliau. Mudah-mudahan hadirnya kita, apa yang tadi kita sudah baca, kita sampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita baca kita niatkan agar pahalanya Allah berikan untuk almarhum Haji Hasan Basri. Betapa nikmatnya beliau pada saat ini, karena yang hadir adalah yaitu keluarga besarnya, lebih didatangi oleh guru kita Al-Habib Ahmad Fahmi ibn Abi Bakar Idrus serta putranya dan rombongannya. Mudah-mudahan berkah kehadiran beliau mempercepat kemudahan tersebut untuk almarhum, sehingga bertambahlah kenikmatan alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja, karena sudah begitu panjang lebar disampaikan oleh Habib Ahmad Fahmi bin Abi Bakar Idrus. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala an ditanya tentang alam barzah, dan ini ada di dalam Kitabul Afrah fi Hitabil Arwah, di mana saya punya orang tua menanyakan hal itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang seorang yang ada di alam kubur. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, bi annal mayyita fil barzahi minhu huwa man huwa fi tibin nafas. Orang yang ada di alam barzah, ada orang yang di alam barzah itu ia fi tibin nafas, senang luar biasa, nikmat luar biasa, enak luar biasa, ya. Betapa nikmatnya orang yang ada di alam barzah sana, di alam kubur sana, ia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi penyebab orang ia mendapatkan kesenangan di alam barzah? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melanjutkan, tanfa'uhu da'watu ibnihi as-salih. Jadi seorang yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keenakan di alam barzah, yaitu di alam kuburnya, karena ia mendapatkan manfaat daripada doa anaknya yang saleh dan salehah. Oleh karena itu beruntung sekali kalau orang tua ia berjibaku mendidik anak-anaknya agar mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal syariatnya. Itulah yaitu tabungan untuk orang tua saat nanti ia di alam barzah. Karena anak-anak yang saleh dan salehah itulah yang akan menolong ayahnya dan ibunya di alam barzah. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kira-kira percaya nggak nih?
Percaya nggak dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau ana yang berbicara jangan percaya, karena ana belum mati. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mati. Dia mampu mengkabarkan kepada kita, bebas mereka aulia ulama salihin berbicara kepada siapa orang yang dikehendakinya. Jadi kalau kita mendapatkan berita dari orang yang sudah mati, percaya nggak? Mau nggak mau kita percaya, kecuali yang bicara yang masih hidup seperti Anda. Jangan percaya, bohong tuh Ustaz Bakar. Orang belum mati bisa menceritakan kehidupan alam barzah. Bohong. Yang bercerita siapa nih? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi di alam barzah ada orang yang mendapatkan kenikmatan, keenakan di alam kuburnya. Satu di antaranya penyebabnya adalah dakwah. Dakwah tubnihi as-salih. Doa daripada anaknya yang saleh. Iya. Di antara nikmatnya, di antara keenakan yang Allah berikan kepada orang ahli kubur yang telah meninggal dunia, yang mendapatkan manfaat daripada doa anaknya yang saleh, min nuri. Alam kuburnya terang benderang, penuh dengan cahaya. Bukan cahaya lampu begini, kalau di kuburan kecil begitu kena lampu begini gerah. Gerah nggak? Gerah, segitu-gitunya ruangannya kena lampu. Kita juga silo. Coba aja mati dulu pastiin lampu. Nur, masya Allah. Jangan dipikirin Nur. Nur Lela boleh. Ada nggak Nur Lela nih? Inti jangan mikirin orang udah meninggal, orang udah nikmat, ngapain dipikirin? Pikirin kita masih hidup, supaya dapat bagaimana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu. Di antaranya adalah nur, terang benderang alam kuburnya, luar biasa. Yang kedua adalah ni'mah. Allah berikan nikmat, diberikan makan, minum, segala sesuatu, apa aja kenikmatan secara basariah diberikan oleh Allah di alam kuburnya. Nikmat yang paling utama adalah dipertemukannya dengan ayah ibunya, dengan saudara-saudaranya, family-familinya, berkumpul ke arisan keluarga. Enak gak di alam kubur begitu? Ya Allah, itu nikmat. Masya Allah, dapat makan, dapat minum. Sebentar buang airnya di mana? Ya dong, enaknya. Begitu juga di alam surga, makan nikmat segala sesuatunya. Buang air nggak? Buang air nggak? Masih nggak percaya juga? Kita di alam rahim, di saat kita sedang dihamilkan atau dikandung oleh ibu kita, mak kita makan nggak? Mak kita makan nggak? Kita makan nggak? Mak kita buang air, kita buang air nggak? Hah? Buang air nggak? Hah? Buang air? Kagak. Kalau kita buang air pas lahir namain jamban. Di dunia aja kita nggak makan apa yang ibu kita, nggak buang air sebagaimana ibu kita buang air. Allah sudah contohkan itu. Jadi jangan ragu ketika Allah berikan nikmat kepada ahli kubur, makan, minum, segala sesuatunya, segala kenikmatan Allah berikan, jangan jadi heran. Ntar biasanya di mana? Ya, orang ngaji nggak bayaran begitu tuh. Nanya mulu. Paham? Ini kelihatannya daripada cium nih. Dan nyeredeng aja. Kemudian apa balasan orang yang telah meninggal dunia setelah
putra-putrinya, keluarganya mendoakan, bersedekah, diniatkan pahalanya untuk orang tua dan lain-lain, pun balasan orang tua yang telah meninggal dunia. Wa yad'ullaha libnihi, ya, orang tua kita yang telah meninggal dunia yang sudah ada di alam kubur, dia mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan kemanfaatan dari doa anaknya, pun dia membalas dengan doa untuk anaknya. Fayazdadu ibnuhu, ya, barakatan wa udu wa darajatihi indallah. Maka anaknya, ya, bertambahlah, ya, anaknya. Apa yang bertambah? Keberkahan. Di dunia hidupnya berkah, tuh anak yang saleh, orang yang saleh, anak yang saleh, yang selalu dia mendoakan orang tuanya, familinya, saudaranya, pasti Allah akan berkahi hidupnya, ya. Dan wa'udu wa darajatihi, dan pangkat yang tinggi, derajat indallah, di sisi Allah. Ya, makanya jadi orang tua ingat-ingat Pak anak, didik anak kita, kenalkan kepada Allah dan Rasulnya serta syariatnya. Itu modal kita untuk akhirat. Di sekolahin mulu, SD, SMP, SMA sampai unik. Kita meninggal, boro-boro didoain. Yang dicari warisan sama dia. Itu kan bapak tuh anak. Kalau orang yang ngerti agama, anak yang terdidik dengan agama, dia nggak pikirkan tuh warisan. Masing-masing udah ada rizkinya, dia nggak pikirin. Seandainya ada, dia akan gunakan warisan itu untuk kebaikan ayah ibunya. Itu anak yang soleh seperti itu. Kagak, bapaknya lagi ngap-ngapan, Pak, data tangan, Pak, lama bener lo matinya. Astagfirullah. Ya, orang kalau nggak kenal agama begitu, bapaknya dipaksa, ibunya dipaksa suruh tanda tangan, lama bener lo mati. Benar begitu ya? Ini kelihatannya akur kalau begitu. Bahaya lo pada. Ya, sedikit-sedikit aja deh. Ya. Kemudian orang yang kedua, tadi orang yang pertama mendapatkan manfaat dari doa daripada anaknya yang saleh dan salihah. Wa minal mayyiti man fi azabin, ada juga orang yang mayit, yang orang meninggal dunia itu orang yang sudah mati, ia ada di dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala, siksa selama-lamanya. Di alam kubur disiksa, baru nyampe udah dicongcong, bayangin. Serem amat kalau gitu ya. Siksa yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena nggak kenal Allah. Tiap orang yang datang ke alam kubur pasti mendapatkan soal man rabbuka, kenal Tuhannya. Emang nggak diajarin be bapak ibunya? Nggak dikenalkan Tuhannya, nggak dikenalkan nabinya, nggak dikenalkan syariatnya. Ya Allah, maya mendapatkan siksa daripada la tahmaluhu al-basariyah, yang mana siksaannya itu tidak mungkin satu manusia pun menanggung siksa yang Allah berikan. Gak ada yang mampu menerima siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang mampu. La tahammaluhul bashariyah, gak ada manusia yang mampu menanggung siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat orang penyakit macam-macam, serem-serem penyakitnya, terutama kanker yang luar biasa, ya, sebagaimana saya punya saudara perempuan, Syarifah Ni'mah, yang mengalami kanker sudah stadium 4. Setiap hari nggak pernah tidur 24 jam, tidur salah, rebahan salah, diri salah, duduk salah, ngapain aja salah.
kita ngelihatnya nggak kuat, nangis, yang ada kita ngelihat nangis, akhirnya kita nggak mau pulang, nggak sanggup. Pada akhirnya Al-Walid perintahkan, sudah kalau memang suaminya mau dibawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit disuntik heroin ya, untuk menghilangkan rasa sakit. Kemudian diapain lagi kalau orang, bukan ada yang suntikan apa tuh, kalau bakal lah istilah kedokteran, nggak kuat. Pada akhirnya saya punya kakak meninggal dunia. Itu sakit bukan ada, segitunya manusia nggak mampu menahan rasa sakitnya. Bagaimana azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan nganggap enteng ini. Ya Allah, kata Syekh Jalan ini, seandainya orang yang ada di dalam azab siksa Allah dia menjerit, Allah bukakan hijab penduduk dunia semuanya akan yaitu rusak gendang telinganya sehingga menjadi budek, kalau bahasa budek. Dunia semuanya akan hancur karena jeritan satu orang yang ada di dalam siksa Allah. Luar biasa ya. Jaga, mumpung kita masih hidup di alam dunia, peliharalah diri kita. Jika ada salah kepada Allah, segera bertobat, minta ampun kepada Allah. Salah sama orang, datangi orang yang kita berbuat salah, minta maaf, minta ridhonya. Ustaz, ntar ada diludahin, biarin, gak apa-apa, emang itu salah, pantas itu diludahin kan gitu ya. Yang penting dapat maafnya. Jangan sampai kita akan dituntut oleh Allah di alam kubur, khususnya di alam kubur sebelum kita nanti yaumul qiyamah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa huwa fi zulumat, orang yang ada di dalam siksa Allah Subhanahu wa ta'ala ia gelap, ada di dalam kegelapan. Kenapa yang di kegelapan? Emang alam kubur itu gelap? Bukan gelap itu yang dimaksud, bukan gelap itu yang dimaksud. Gelapnya karena apa? Yaitu karena minal huzni, karena kesedihan yang luar biasa yang gak bisa ditanggung kesedihan itu. Lihat banyak orang sekarang bunuh diri karena apa? Gelap pikirannya, gelap hatinya, dia gak mampu menanggung derita karena kesedihan luar biasa. Lihat anak-anaknya kelaparan sehingga dia ajak anak-anaknya untuk mati sama-sama. Itulah orang yang ada dalam zulumat minal huzn, karena kesedihan yang luar biasa. Begitulah siksa kubur yang dahsyat nanti. Orang itu ada dalam kegelapan, gak mampu berpikir, gak mampu memikirkan, ya Allah kemana putra putriku, gak bisa memberikan kiriman doa, fatihah, sedekah. Enggak pikir, dia lupa bagaimana nasib anaknya di alam dunia. Karena apa? Tuh tadi fi zulumat minal huzni wal alam, karena siksaan yang nggak bisa ditanggung oleh basyariyah, oleh manusia. Kalau kita disiksa di penjara, ya baik oleh sipir-sipir penjara maupun orang-orang teman-teman kita yang ada dalam penjara, dipukulin, dimacumin, ada capeknya dia, ada capeknya, berhenti. Kalau malaikat nggak ada berhentinya, nggak ada kelarnya ente disiksa. Ya Allah, dan buru-buru bertobat kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Jangan sampai kita mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yadri bihali benihi fid dunya. Orang yang dalam keadaan kegelapan tadi, dia nggak tahu nasib anaknya yang ada di dunia. Kenapa? Karena anaknya nggak pernah ngirim fatihah, jadi nggak tahu nasibnya. Tapi kalau anak yang soleh dikirimin fatihah, sedekah, diniatin pahalanya untuk orang tuanya, diingat lah anaknya. Karena apa? Pikirannya jernih, nggak disiksa, dia senang. Ya Allah, bagaimana nasib putraku ya Allah, angkat derajat keduanya ya Allah, yang banyak dan lain-lain agar bertambah.
yaitu kebajikannya. Begitu kalau yang pikirannya baik. Tapi orang yang dalam siksa boro-boro mikirin yang hidup di alam dunia, dirinya aja dia nggak sanggup mikirin. Oleh karena itu ini haulnya Haji Hasan Basri yang kita yakini bahwa beliau adalah salah satu orang yang saleh. Mudah-mudahan diikuti sama anak-anaknya nih. Tolong hadir. Apa sih nikmatnya dunia, hanya perut, sampai di perut doang. Jangan sampai siksa nanti di alam kubur. Nyesal nanti, pedih luar biasa. Tolong hadir siapapun, ada Ustaz Ali, ada Ustaz Mahfud, hadir ngambil keberkahan biar selamat orang tua kita karena kerjaan kita, kerjaan orang nah itu aja, entar lama-lama pegel lagi. Nah, ini kelihatannya udah pada tua-tua juga. Ada calon-calon juga, calon kawin lagi. Main gitu. Kalau Amin yang muda, kalau yang muda main. Dah cukup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma irfa' lahu ad-darajat wa dha'if lahu al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilna wa iyyahum ma'al aba' wa ummahat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ma asrarna wa ma a'lanna wa anta 'alamu bihi minna. Allahumma a'tina ridhaka fid dunya wal akhirah wa ahdim lana bis sa'adah was syahada wal maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina wanzur ilaihim bi'ainir rahmah kullama kana yanzuruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.